Hello everybody, let's join to my English class. Today we are going to learn about narrative text part 2. The story to be learned today is Crying Stone, a folklore from West Kalimantan. But for the first, we will discuss about what is narrative text, what is the purpose, and what is the generic structure of narrative text. So, look at this picture. I believe you know what picture are these? Yes, they are the story about Cinderella, the Lion King, and Sangkuriang. Those stories are called narrative stories. So, what is narrative text? Narrative text is a piece of text which tells a story and entertains the reader or listeners. Jadi sebuah naratif teks adalah sebuah teks yang menceritakan tentang suatu cerita yang menghibur pembaca atau pendengar. So, what is the purpose the narrative text? The purpose of narrative text is to tell a fictional story. Tujuannya untuk menceritakan cerita fiksi, cerita hayalan, cerita yang tidak nyata. And the other purpose is to entertain readers or listeners. Tujuan lainnya adalah untuk menghibur pembaca atau pendengar. Next, the structure of narrative text. The structure of narrative text consists of orientation, complication, and resolution. Orientation introduces the story. Jadi bagian orientation, dia memperkenalkan cerita. Who are the main characters? Siapa tokoh utama? Where is the story taking place? Di manakah cerita itu terjadi? Di manakah cerita itu terjadi? And when did it happen? Kapan cerita itu terjadi? Next, problem or complication occurs. Jadi masalah atau komplikasi yang terjadi. What happened? Apa yang terjadi? Dan bagian ketiga dari narrative text structure is resolution. Jadi bagian ketiga adalah resolution atau bagian di mana masalah dapat diatasi. The problem is resolved. Now please look at the example of narrative text. Crying Stone. Once upon a time in Kalimantan, there lived a mother with her daughter. Jadi suatu waktu di Kalimantan, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya. The daughter was really a beautiful girl. Anak perempuan itu adalah seorang gadis yang sangat cantik. But she had a bad character. Tapi dia mempunyai karakter yang buruk. She was arrogant, lazy girl. Dia adalah seorang gadis yang malas dan sombong. She never helped her mother to do some housework. Dia tidak pernah membantu ibunya untuk mengerjakan pekerjaan rumah. She always admired her beauty every day. Dia selalu memperhatikan kecantikannya, memuji kecantikannya sendiri setiap hari. The girl was also a spoiled girl. When she wanted something, his mother had to make it. Jadi anaknya atau anak gadis ini sangat keras kepala. Ketika dia menginginkan sesuatu, ibunya harus memenuhinya, harus membuatnya. The girl's mother was really pity. Ibu dari anak perempuan itu sangat kasihan. She had to work day and night, but the girl was doing nothing. Jadi ibu itu harus bekerja siang dan malam, tetapi anaknya tidak melakukan apa-apa. So this is the orientation. Bagian ini adalah bagian orientation. Next,
Berikutnya, complication, bagian complication. Jadi masalah terjadi pada bagian ini. Komplikasinya, problem or complication, happen in this part. Jadi masalah atau komplikasi terjadi pada bagian ini. One day, the girl and her mother went out. Suatu hari anak perempuan itu dan ibunya keluar. They wanted to buy something in the market. Mereka ingin membeli sesuatu di pasar. The location of the market was really far from home, so they had to walk miles away. Jadi lokasi pasar itu jauh sekali dari rumah, sehingga mereka harus berjalan bermil-mil jauhnya. The girl was walking in front of her mother. Gadis itu berjalan di depan ibunya. She wore beautiful dress. Dia mengenakan pakaian yang cantik. Meanwhile, her mother was walking behind the girl. Sedangkan ibunya berjalan di belakang gadis itu. The mother dress was dirty and ugly. Pakaian ibunya kotor dan jelek. She brought an umbrella, sebuah payung. No one expected that the two people who walked was a mother and her daughter. Tidak seorang pun menyangka bahwa dua orang yang berjalan itu adalah ibu dan anak. When they entered the villagers saw the girls and admired her. Ketika mereka memasuki desa, orang-orang melihat gadis itu dan ibunya, melihat gadis itu dan memujinya. They're so amazed with the girl's beauty. Mereka sangat kagum dengan kecantikan gadis itu. But when they saw the woman who walked behind the girl, they wondered. Tetapi ketika mereka melihat seorang perempuan, seorang wanita berjalan di belakang gadis itu, mereka bertanya, who was the old woman? Siapakah wanita tua itu? One of the villagers asked to the girls. Seorang dari orang-orang kampung itu bertanya kepada gadis itu, hey beautiful girl, is that your mother who walked behind you? Asked one of the villagers. Hai girl, hai gadis cantik, apakah itu adalah ibumu yang berjalan di belakang engkau? Bertanya seorang penduduk desa. The girl arrogantly said. Gadis itu dengan sombongnya berkata, of course no, she is my maid. Tentu saja tidak, dia adalah pembantuku, said the girl, kata gadis itu. They continued the journey. Mereka melanjutkan perjalanan. And then a young man met them and asked a question. Lalu seorang laki-laki muda bertemu mereka dan bertanya, hey sweetie, hai manis, is that your mother who walked behind you? Apakah itu ibumu yang berjalan di belakangmu? Asked the young woman. Bertanya laki-laki muda itu. No, of course no. Can't you see that? Tidak, tentu saja tidak. Tidak bisakah kau melihatnya? She is really different with me. Dia sangat berbeda dengan saya. How could you say that she is my mother? Bagaimana engkau berkata bahwa dia adalah ibuku? She is my slave. Dia adalah pembantuku. Dia adalah hambaku. Replied the girl. Balas gadis itu. Every time they walk, the girl said that the woman walked behind her was her maid or her slave. Jadi setiap kali mereka berjalan, gadis itu selalu berkata bahwa wanita yang berjalan di belakangnya adalah pembantunya atau hambanya. She never admitted that the woman is her mother. Dia tidak pernah mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. The mother was really disappointed with her daughter. Ibu itu sangat kecewa dengan anak perempuannya. She couldn't bear it. The girl sang her heart. Jadi dia tidak bisa menerimanya. Gadis itu menyakiti hatinya. The poor mother finally prayed to God. Ibu yang kasihan itu akhirnya berdoa kepada Tuhan. Oh God, I can stand this. My daughter always humiliates me. I'm so disappointed with her. Please give her punishment. God, please, prayed the mother. Jadi ibunya berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk menghukum putrinya karena dia sangat kecewa dengan sikapnya terhadap ibunya. Jadi bagian ini adalah bagian komplikasi di mana
problem atau masalah terjadi. Ibunya tidak bisa menerima sikap anaknya terhadapnya. Jadi di sini terjadi konflik batin di dalam hati ibu itu. Jadi, terjadi konflik batin. Oke, next. Resolution. Bagian resolution ini adalah bagian di mana masalah tadi terselesaikan. Mari kita baca. With the power of God, suddenly the girl's body turned into a stone little by little. Dengan kekuatan Tuhan, tiba-tiba tubuh gadis itu berubah menjadi batu sedikit demi sedikit. The changes of the body start from the leg and the other parts of the body. Jadi perubahan pada tubuhnya itu mulai dari kaki dan berpindah merambat terus ke bagian tubuh yang lain. The girl cried and asked for a help to her mother. Gadis itu menangis dan meminta bantuan kepada ibunya. Please forgive me, mother. Forgive my attitude. Please, mother. Please help me. Jadi tolong bantu saya, mama. Maafkan sikap saya. Tolong, mama, atau tolong ibu. Tolong bantu saya. Cried the girl. Gadis itu menangis. But it was too late. Tetapi ini sudah terlalu terlambat. All of the girl's body was turned into a stone. Seluruh tubuhnya sudah berubah menjadi sebuah batu. Although all of the girl's body. Ya. Jadi seluruh tubuhnya sudah berubah menjadi batu. Nah, itu adalah cerita The Crying Stone. So, my students, let's discussion about the story of Crying Stone. Baik, kita lihat orientation di mana memuat perkenalan tokoh beserta latar ceritanya. Di bagian orientation kita bisa melihat bahwa tokoh utamanya ialah the girl dan the mother. Latarnya berada di Kalimantan dan peristiwanya terjadi di suatu saat pada zaman dahulu. Once upon a time. Di bagian tersebut juga dijelaskan watak dari tokoh the girl dan ibunya. Di bagian complication, masalah dimulai dengan cerita di mana tokoh utama dan ibunya pergi ke pasar. Dan sang anak yang tidak mengakui ibunya saat ditanya oleh orang-orang. Konflik pun terjadi pada emosi sang ibu dan klimaksnya terjadi saat ibu dari gadis itu merasa kecewa dan memohon pada Tuhan agar Tuhan menghukum putrinya. Di akhir cerita di bagian resolution atau penyelesaian, Tuhan mengabulkan doa sang ibu. Si gadis berubah menjadi batu, namun ia masih tetap menangis. Akhir dari cerita ini merupakan peristiwa yang tragis. Yeah, that is the discussion of the story. So, what can you learn from this story? Apa yang bisa kalian pelajari dari cerita ini? What is the moral value? Pesan moral dari cerita ini. Ya, baik anak-anak. Pesan moral dari cerita rakyat legenda batu menangis atau Crying Stone from West Kalimantan adalah selalu hormati dan sayangi kedua orang tuamu, karena kesuksesan dan kebahagiaanmu akan sangat tergantung dari doa kedua orang tuamu. Selain itu, pesan moral yang bisa dipelajari dari cerita ini adalah tidak boleh sombong, karena kesombongan bisa merugikan diri sendiri. So, questions. Pertanyaannya, what is the moral value that you can learn from the story Crying Stone? Ya, itu tadi kita baru saja bahas ya. Jadi pesan moralnya adalah kita harus menghormati orang tua kita, ibu kita, dan yang kedua kita tidak boleh sombong. And practice, complete the paragraph by choosing the appropriate words on the right side. I believe that you still remember about the story about Sangkuriang. So this is one paragraph of Sangkuriang story. Your task is complete the paragraph by choosing the appropriate words on the right side. So let's discuss it together. Baik, mari kita lihat sama-sama. Dayang Sumbi was a
beautiful, and kind-hearted princess. Jadi teks yang ini belum lengkap, yang di sebelah kiri belum lengkap. Tugas kalian adalah melengkapi teks ini dengan menambahkan kata-kata yang ada di sebelah kanan. So, mari kita diskusikan sama-sama. Dayang Sumbi was a beautiful and kind-hearted princess, but sometimes she was very lazy. Her hobby was weaving clothes. One day, her weaving tool fell. Tumang, a male dog, came to bring back to her. As she had promised, she married him. Tumang was actually a man who had been cursed by a witch to become a dog. But sometimes he could turn back to a normal man. Dayang Sumbi and Tumang got one son. His name was Sangkuriang. He did not know that Tumang was his father because he was a dog whenever he was with him. Tumang always accompanied Sangkuriang whenever he went hunting in the woods. Ya, baik anak-anak. Jadi itu kurang lebih seperti itu jawabannya. Next, setelah ini silakan kalian mengerjakan tugas yang ibu kirimkan lewat Google Classroom. Dan jangan lupa mengirim tugasnya tepat waktu. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan lewat grup WhatsApp kelas atau lewat kolom komentar pada Google Classroom. So, it's enough for today. See you next time on the next video. Bye-bye.